Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, di sini kami akan menjelaskan mengenai metabolisme energi. Perkenalkan, nama saya Zastia Mahani Azulfi dengan NPM 10060324409. Perkenalkan, nama saya Nabila Mazaya Zahra dengan NPM 1006030324012. Perkenalkan, nama saya Dila Maulidina dengan NPM 160324026. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurwulandari dengan NPM 160324030. Perkenalkan, nama saya Wikananda Putri dengan NPM 160324031. Perkenalkan, nama saya Salwa Najla Arjani dengan NPM 1006003240034. Pengertian metabolisme dan metabolisme energi yaitu metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mempertahankan kehidupan. Reaksi-reaksi ini memungkinkan tubuh untuk berkembang serta memperbaiki sel yang rusak. Secara umum, metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme sendiri yaitu reaksi penyusun molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks, misalnya pembentukan protein dan jaringan tubuh. Sedangkan katabolisme adalah reaksi pemecahan molekul kompleks yang menjadi molekul yang lebih sederhana yang disertai dengan pelepasan energi. Metabolisme energi termasuk ke dalam proses katabolisme karena bertujuan untuk menghasilkan energi yang disimpan dalam bentuk ATP yang digunakan sel untuk menjalankan berbagai aktivitas biologis. Tujuan utama metabolisme energi yaitu menyediakan energi yang dibutuhkan untuk tubuh untuk menjalankan fungsi kehidupan. Energi ini diperlukan untuk aktivitas fisik seperti berjalan dan berolahraga, serta untuk kontraksi otot. Selain metabolisme energi juga mendukung kerja organ-organ vital seperti jantung, otak, dan paru-paru yang membutuhkan suplai energi secara terus-menerus. Energi juga digunakan dalam proses biosintesis, yaitu pembentukan molekul penting, serta dalam perbaikan dan regenerasi sel. Metabolisme energi berperan penting dalam menjaga keseimbangan energi tubuh atau homeostasis. Jika energi berlebih, tubuh akan menyimpan dalam bentuk glikogen di hati dan otot, serta lemak di jaringan adiposa untuk digunakan saat dibutuhkan. Gambaran umum alur metabolisme energi. Energi dalam tubuh berasal dari zat gizi utama, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, lemak menjadi asam lemak, dan protein menjadi asam amino. Glukosa kemudian masuk ke tahap glikolisis, yaitu proses pemecahan glukosa menjadi molekul yang sederhana dengan menghasilkan sedikit ATP. Hasil glikolisis selanjutnya masuk ke siklus Krebs yang menghasilkan pembawa elektron berenergi tinggi. Elektron tersebut kemudian diproses dalam rantai transport elektron yang menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Energi akhir dari seluruh proses metabolisme energi disimpan dalam bentuk ATP yang berfungsi sebagai mata uang energi bagi sel tubuh. Selanjutnya adalah sumber energi di ATP. Tubuh membutuhkan energi untuk menjalankan berbagai aktivitas. Sumber energi utama tubuh berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat menjadi sumber energi utama karena cepat diubah menjadi glukosa dan digunakan oleh sel. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi terbesar dan digunakan ketika kebutuhan energi berlangsung lebih lama. Protein sebenarnya berperan sebagai penyusun jaringan, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi cadangan jika karbohidrat dan lemak tidak mencukupi. Selanjutnya, ATP sebagai mata uang energi. Energi dari makanan tidak digunakan secara langsung oleh sel, tetapi diubah terlebih dahulu menjadi ATP atau adenosis trifosfat. ATP disebut sebagai mata uang energi karena hampir semua proses yang membutuhkan energi dalam sel menggunakan ATP.
Energi tersimpan dalam ikatan fosfat ATP dan dilepaskan saat ATP dipecah menjadi ADP dan fosfat anorganik. Selanjutnya, penggunaan ATP dalam tubuh. ATP berperan penting dalam berbagai proses fisiologis tubuh, contohnya pada kontraksi otot yang memungkinkan terjadinya gerakan. ATP juga dibutuhkan dalam proses transfer aktif melalui membran sel seperti pada pompa natrium kalium. Selain itu, ATP berperan dalam sintesis biomolekul dan penghantaran impuls saraf. Selanjutnya yaitu adalah pengertian glikolisis. Nah, pengertian glikolisis itu sendiri yaitu merupakan jalur metabolisme yang memecah satu molekul glukosa menjadi dua molekul pirufat melalui serangkaian reaksi enzimatik. Proses ini dia berfungsi sebagai tahap awal pembentukan energi dalam sel dengan menghasilkan ATP dan NADH. Glukosis ini bersifat anaerob, artinya dia dapat berlangsung tanpa kehadiran oksigen, sehingga menjadi sumber energi penting bagi sel dalam berbagai kondisi. Glikolisis ini dia berlangsung di sitoplasma sel, baik pada sel prokariot maupun eukariot. Dari satu molekul glukosa, proses ini dia menghasilkan dua molekul pirufat, dua molekul ATP bersih, dan molekul NADH. Dan dua molekul air, ATP berfungsi sebagai sumber energi langsung bagi sel, sedangkan NADH berperan sebagai pembawa elektron untuk proses metabolisme selanjutnya. Pirufat hasil glikolisis ini akan diubah menjadi metil-CoA melalui proses oksidasi pirufat yang terjadi di mitokondria. Reaksi ini dikatalis oleh kompleks enzim pirufat dehidrogenase dan bersifat tidak dapat balik. Dalam proses ini, pirufat mengalami dekarboksilasi sehingga menghasilkan asetil-CoA, karbon dioksida, dan NADH sebagai hasil samping yang penting dalam pembentukan energi. Asetil-CoA ini dia memiliki peranan sangat penting dalam metabolisme sel karena dia menjadi molekul penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Senyawa ini memungkinkan berlangsungnya produksi energi lanjutan melalui pembentukan NADH dan FADH2 yang akan digunakan pada rantai transport elektron. Selain itu, asetil-CoA dia juga berfungsi sebagai prekursor dalam sintesis asam lemak, kolesterol, dan berbagai senyawa biologis lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bila Mazaya Zahra dengan NPM 10060324012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus Krebs, baik dari segi lokasi, fungsi, dan peranannya dalam metabolisme sel. Pada slide yang ini akan dibahas mengenai lokasi dan fungsi utama siklus Krebs terlebih dahulu. Siklus Krebs berlangsung di matriks mitokondria pada sel eukariotik. Lokasi ini sangat penting karena matriks mitokondria merupakan tempat berkumpulnya enzim-enzim yang berperan dalam oksidasi asetil koenzim A. Selain itu, hasil dari siklus Krebs ini akan langsung digunakan dalam rantai transfer elektron yang berada di membran dalam mitokondria. Tentunya, fungsi utama siklus Krebs ini diantaranya adalah mengoksidasi asetil koenzim A yang berasal dari metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein menjadi karbon dioksida. Selama proses ini, energi kimia yang tersimpan dalam asetil koenzim A tidak dilepaskan secara langsung sebagai ATP, melainkan dipindahkan ke molekul pembawa elektron berenergi tinggi, yaitu NADH dan FADH2. Oleh karena itu, siklus Krebs sangat berperan penting sebagai jalur sentral yang mengintegrasikan berbagai jalur metabolisme dalam sel. Berikut ini merupakan siklus Krebs secara keseluruhan beserta dengan produk yang dihasilkannya. Pada slide ini akan ditunjukkan mengenai hasil energi dan peran dalam metabolisme sel. Hasil energi yang dihasilkan oleh siklus Krebs itu setiap satu molekul asetil koenzim A yang memasuki siklus Krebs akan menghasilkan 3 molekul NADH, 1 molekul FADH2, dan 1 molekul ATP dalam bentuk GTP. Selain itu, dihasilkan 2 molekul karbon dioksida sebagai hasil oksidasi karbon. NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari siklus Krebs memiliki peran yang sangat penting dalam metabolisme energi sel. Kedua molekul ini akan memasuki rantai transport elektron
dan menyumbangkan elektronnya untuk proses fosforilasi oksidatif yang menghasilkan sebagian besar ATP dalam sel. Dengan demikian, meskipun siklus Krebs hanya menghasilkan sedikit ATP secara langsung, jalur ini merupakan sumber utama energi sel secara tidak langsung dan menjadi pusat metabolisme energi organisasi hidup. Selanjutnya yaitu transfer elektron. Transfer elektron ini merupakan tahap terakhir pada respirasi sel yang berfungsi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau protein. Transfer elektron ini juga disebut juga dengan proses perpindahan molekul dari molekul satu ke molekul yang lain yang terjadi pada membran dalam mitokondria. Proses ini melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi. Elektron yang berasal dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan oleh proses glikolisis dan oksidasi pirufat dan siklus Krebs. Ini kemudian membawa elektron yang berukuran tinggi dari hasil pemecahan zat makanan. Elektron dari NADH masuk melalui kompleks 1, sedangkan dari FADH2 masuk ke kompleks 2. Kemudian elektron diteruskan ke koenzim Q, kompleks 3, sitokrom C, dan akhirnya ke kompleks 4. Setiap perpindahan elektron kemudian melepaskan energi. Energi ini digunakan untuk kompleks 1, 3, dan 4 untuk memompa ion hidrogen dari matriks ke ruang antar membran mitokondria. Kemudian tahap terakhirnya, elektron diterima oleh oksigen sebagai akseptor terakhir. Tahap terakhir yaitu akseptor diterima oleh oksigen sebagai tahap terakhir. Oksigen kemudian bereaksi dengan elektron dan proton membentuk air. Tanpa oksigen, transport elektron akan berhenti atau transport elektron ini tidak berjalan tanpa adanya oksigen. Ion hidrogennya akan mengalir kembali ke matriks enzim ATP sintase. Aliran protein ini digunakan untuk mengubah ADP dan fosfat menjadi ATP, sehingga dihasilkan energi bagi sel. Selanjutnya, beta-oksidasi asam lemak. Beta-oksidasi merupakan proses pemecahan asam lemak di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi. Asam lemak akan dipecah secara bertahap melalui beberapa reaksi hingga menghasilkan asetil-CoA. Selain itu, proses ini juga menghasilkan NADH dan FADH2 yang akan digunakan dalam rantai transport elektron. Asetil-CoA yang terbentuk kemudian masuk ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya, metabolisme protein dimulai dari pemecahan protein menjadi asam amino. Asam amino ini digunakan oleh tubuh untuk membentuk protein baru, enzim, dan hormon. Namun, jika jumlah asam amino berlebih, maka akan terjadi proses deaminasi. Gugus amino yang dilepaskan akan diubah menjadi urea dan dikeluarkan melalui urin. Sedangkan rangka karbonnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi atau masuk ke siklus Krebs. Yang terakhir yaitu peranan hormon insulin dan glukagon dalam mengatur metabolisme. Insulin dilepaskan ketika kadar glukosa darah tinggi dan berfungsi untuk meningkatkan penyimpanan energi, termasuk pembentukan lemak dan protein. Sebaliknya, glukagon dilepaskan saat kadar glukosa darah rendah dan berperan dalam meningkatkan pemecahan lemak dan protein untuk menghasilkan energi. Kerja yang seimbang antara insulin dan glukagon sangat penting untuk menjaga kestabilan metabolisme kadar glukosa darah dalam tubuh. Kesimpulannya yaitu metabolisme energi merupakan rangkaian proses katabolisme yang berperan penting dalam menyediakan energi bagi tubuh dalam bentuk ATP. Energi tersebut dihasilkan melalui jalur metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang saling terintegrasi, mulai dari glikolisis, pembentukan asetil-CoA, siklus Krebs, hingga rantai ekspor elektron. Proses metabolisme ini diatur oleh hormon insulin dan glukagon untuk menjaga keseimbangan energi dan kestabilan kadar glukosa darah, sehingga tubuh dapat menjalankan fungsi fisiologi secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.